Halo para penjelajah waktu, video yang baru saja kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Tuhan yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di antara nabi-nabi awal dalam sejarah manusia, terdapat sosok mulia yang namanya disebut dengan penuh penghormatan dalam Al-Quran. Dialah Nabi Idris alaihi salam. Seorang nabi yang dikenal karena ketekunannya dalam ibadah, kedalaman ilmunya, serta kemuliaan derajatnya di sisi Allah. Namanya tidak banyak disebut. Kisahnya tidak sepanjang Nabi Nuh atau Nabi Musa. Namun, kemuliaannya begitu tinggi, hingga Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Maryam, ayat 56-57. Dan ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ayat ini singkat, namun penuh makna mendalam. Menurut banyak riwayat ulama tafsir, Nabi Idris adalah keturunan Nabi Syeds, putra dari Nabi Adam. Sebagian ulama bahkan menyebut bahwa beliau adalah cicit dari Nabi Adam. Beliau hidup sebelum masa Nabi Nuh, di masa ketika manusia mulai berkembang dan peradaban mulai tumbuh. Namun di saat yang sama, kemaksiatan mulai muncul. Penyimpangan terhadap ajaran tauhid mulai menyebar. Di tengah kegelapan itu, Allah mengutus Idris sebagai nabi untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada tauhid. Nama Idris menurut sebagian ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu darasa yang berarti belajar atau mempelajari. Hal ini dikaitkan dengan sifat beliau yang sangat mencintai ilmu. Dalam surah Maryam, ayat 56, Allah menyebut beliau sebagai Siddiqan Nabiyya, yaitu seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Siddiq adalah derajat yang sangat tinggi. Gelar ini juga diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Artinya, Nabi Idris adalah sosok yang sangat jujur, sangat benar dalam iman dan perkataannya. Beliau bukan hanya beriman, tetapi benar-benar menghidupkan imannya dalam amal. Pada masa beliau, manusia mulai tergoda oleh kehidupan dunia. Kemaksiatan perlahan muncul. Ada riwayat yang menyebut bahwa di masa itu mulai terjadi penyimpangan moral dan ketidakadilan sosial. Nabi Idris berdakwah dengan sabar. Ia mengajarkan tauhid, mengingatkan tentang hari akhir, dan memperingatkan tentang azab bagi yang durhaka. Namun sebagaimana para nabi lainnya, dakwahnya tidak selalu diterima dengan mudah. Ada yang menolak, ada yang mencemooh, tetapi beliau tetap teguh. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Ia juga disebut sebagai orang yang pertama kali menjahit pakaian. Sebelumnya manusia menggunakan kulit hewan sebagai penutup tubuh. Namun Nabi Idris memperkenalkan pakaian yang dijahit. Sebagian riwayat Israiliyat menyebut bahwa beliau mengajarkan ilmu falak, astronomi, ilmu hitung matematika, dan berbagai ilmu dasar peradaban. Walaupun detail-detail ini tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran, para ulama menyebutkannya dalam kitab-kitab sejarah dan tafsir. Hal yang pasti adalah beliau termasuk nabi yang dikaruniai ilmu tinggi dan hikmah besar. Inilah bagian yang paling menggetarkan dari kisah beliau. Allah berfirman, "Warafanahu makanan aliyah," dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surah Maryam ayat 57. Apa maksud martabat yang tinggi? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, Allah mengangkat derajatnya secara spiritual. Sebagian lain mengatakan, beliau benar-benar diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Dalil yang sering dikaitkan adalah hadis syahih tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj menembus langit, beliau bertemu para nabi di setiap lapisan langit.
Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris. Ini menunjukkan bahwa beliau berada di langit. Dalam hadis syahih tentang Isra Miraj, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke langit bersama malaikat Jibril, beliau bertemu di langit pertama, Nabi Adam, di langit kedua, Nabi Isa, dan Yahya, di langit ketiga, Nabi Yusuf, di langit keempat, Nabi Idris. Ketika bertemu, Nabi Idris menyambut beliau dengan ucapan, "Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan saudara yang saleh." Pertemuan ini menunjukkan kemuliaan posisi Nabi Idris di sisi Allah. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris pernah meminta kepada malaikat untuk diperlihatkan neraka dan surga, agar imannya semakin kuat. Riwayat lain menyebut bahwa beliau berteman dengan malaikat, dan akhirnya Allah mengangkat ruhnya ke langit. Namun perlu diingat, sebagian detail kisah ini berasal dari riwayat Israiliyat. Yang pasti, dari Al-Quran hanyalah bahwa beliau diangkat ke martabat yang tinggi. Dari kisah beliau, ada beberapa pelajaran besar. 1. Cinta ilmu. Beliau dikenal sebagai nabi yang mencintai ilmu. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan sangat tinggi. 2. Kesungguhan ibadah. Beliau dikenal rajin beribadah dan sangat dekat dengan Allah. 3. Kejujuran dan kebenaran. Gelar Siddiq menunjukkan integritas luar biasa. 4. Derajat tinggi bagi orang beriman. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nabi Idris. Dalam perspektif sejarah, sebagian sejarawan Muslim mengaitkan Nabi Idris dengan sosok yang dikenal dalam tradisi lain sebagai Enok. Namun dalam Islam, kita berpegang pada informasi dari Al-Quran dan hadis syahih. Beliau adalah nabi yang diutus kepada umat sebelum Nabi Nuh. Dan dari keturunan beliau pula, akhirnya, lahir generasi yang menyaksikan banjir besar di masa Nabi Nuh. Di zaman modern ini, manusia memiliki teknologi tinggi, ilmu melimpah, tetapi sering kehilangan arah spiritual. Kisah Nabi Idris mengajarkan bahwa ilmu tanpa tauhid akan menyesatkan. Ilmu tanpa ibadah akan mengeraskan hati. Ilmu tanpa kejujuran akan menghancurkan peradaban. Nabi Idris menggabungkan ilmu dan iman, dunia dan akhirat, akal dan hati. Itulah sebabnya Allah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Bayangkan, seorang manusia yang hidup di masa awal peradaban, tidak ada teknologi, tidak ada bangunan megah, tidak ada sistem pendidikan modern, namun ia menjadi pelopor ilmu, pelopor peradaban, pelopor pakaian, dan hamba yang sangat dekat dengan Allah. Hingga Allah sendiri berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak para nabi, mencintai ilmu, menjaga tauhid, menegakkan kebenaran. Karena kemuliaan bukan diukur dari kekayaan, bukan dari kekuasaan, tetapi dari kedekatan kepada Allah. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga kita semua mendapatkan hikmah dari kisah ini. Jangan lupa subscribe, share dan like ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.